Oke guys, jadi di video ini aku akan bahas tentang foto rapor dan juga sertifikat apa aja sih yang bisa dimasukkan di pendaftaran SPAN PTKIN. Langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, jadi di video ini aku akan melanjutkan di video sebelumnya tentang foto rapor yang belum sampai aku ngejelasinnya karena takutnya durasinya itu terlalu panjang. Nah, jadi di video ini aku akan ngejelasin tentang foto rapor beserta sertifikat apa aja yang bisa di-upload di pendaftaran SPAN PTKIN. Namun sebelumnya jangan lupa untuk follow Instagram info.umptkin dulu karena di sana masih banyak banget informasi yang aku sharing tentang SPAN PTKIN dan juga jalur-jalur yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini kan yang diupload tentang foto semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, namun jika nilai mata pelajaran yang dimasukkan adalah rata-rata dari nilai mata pelajaran kalian, maka kalian itu diharapkan harus mengunggah atau mengupload surat keterangan sekolah yang berisi bahwa informasi pelajaran kalian itu dirata-ratakan. Nah, artinya kalau semisalnya nilai rapor kalian itu hanya berisi nilai yang rata-rata, bukan nilai satu persatu, misalnya matematika 80, bahasa Indonesia 82, dia tuh nggak satu persatu. Nah, jadi misalnya nilai rapor kalian dirata-ratakan, itu kalian harus atau wajib mengunggah surat bahwa nilai kalian dirata-ratakan oleh sekolah. Nah, jadi ini berlaku yang hanya untuk nilai rata-rata ya. Tapi kalau misalnya nilai kalian atau di rapor kalian itu nilainya satu persatu tertera di mata pelajarannya, itu kalian nggak perlu mengupload surat tersebut. Nah, kalian bisa menyatakan hak ini di pihak sekolah. Nah, biasanya itu pihak sekolah akan memberikan kalian surat itu. Kalau misalnya dirata-ratakan, kalian bisa melapor ke kepala sekolah, guru BK, ataupun sekolah guru kalian yang mengurus khusus tentang pendaftaran SPAN PTKIN. Nah, pastikan juga nilai rapor yang kalian upload itu benar-benar nilai yang sesuai dengan rapor kalian. Kenapa? Karena kan memang ada yang pengisian nilai rapor, tapi juga ada scan rapor. Nah, kalau semisalnya pengisian nilai rapor dengan scannya itu bertentangan atau ada yang berbeda, itu sudah dipastikan kalian tidak bisa lolos karena ada bisa disebut kecurangan. Misalnya kalian menambah-nambah nilai rapor kalian, tapi di scan rapor kalian sudah jelas nilainya. Nah, jadi jangan seperti itu. Pastikan kalian mengisi nilai kalian dengan benar sesuai dengan rapor kalian. Nah, oke, selanjutnya yang paling banyak ditanyakan adalah pemilihan prodi atau program studi dan juga PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi di sini sebenarnya sangat jelas berapa PTKIN dan berapa jurusan. Nah, jadi di sini saya menyatakan dengan tegas bahwa di pendaftaran SPAN PTKIN itu kalian wajib memilih 2 kampus atau 2 PTKIN. Dan masing-masing di kampus tersebut harus memilih 2 program studi atau 2 jurusan. Nah, jadi total pilihan kalian ada 4 jurusan. Nah, jadi sebenarnya ini udah jelas banget. Tapi masih banyak kok yang bertanya, Kak, apakah kita bisa memilih hanya 1 kampus aja? Jawabannya tidak, karena wajib 2 kampus. Kak, apakah kita hanya bisa memilih 2 jurusan aja? Jawabannya tidak, karena totalnya itu ada 4 jurusan dari 2 kampus atau 2 PTKIN. Oke, nah jadi di sini sudah jelas ya, seluruh pendaftar SPAN PTKIN tahun 2022 itu kalian wajib memilih 2 kampus atau 2 PTKIN yang berbeda. Dengan masing-masing kampus itu kalian harus memilih 2 jurusan masing-masing. Jadi totalnya ada 4 pilihan atau 4 jurusan. Nah, di dalam satu PTKIN itu kalian tidak bisa memilih jurusan yang sama. Nah, misalnya di IAIN Parepare, kalian memilih pilihan pertama jurusan matematika,
Dan pilihan kedua juga jurusan matematika, itu tidak boleh. Pastikan di dalam satu kampus itu kalian memilih dua jurusan yang berbeda. Misalnya UIN Syarif Hidayatullah, kalian memilih yang pertama hukum manajemen bisnis, manajemen bisnis, kemudian yang kedua hukum. Nah, itu boleh karena jurusan pertama dan jurusan kedua itu berbeda. Yang tidak boleh adalah misalnya UIN Bandung, terus pertama pendidikan agama Islam dan yang kedua pendidikan agama Islam, itu tidak boleh. Jadi jurusan yang pertama dan yang kedua itu tidak boleh sama dalam satu kampus. Nah, jadi yang benar seperti ini ya. Misalnya pilihan pertama, kampus pertama itu IAIN Parepare. Pilihan jurusan pertama aku pilih pendidikan matematika, jurusan yang kedua aku pilih pendidikan agama Islam. Nah, itu benar. Kemudian di kampus kedua atau di PTKIN kedua aku mau pilih UIN Bandung. Nah, terus jurusan yang pertama hukum dan yang jurusan kedua adalah manajemen. Nah, jadi totalnya ada 4 jurusan yang aku pilih. Nah, jadi itu adalah salah satu pemilihan yang benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prestasi siswa yang bisa diupload atau diunggah di pendaftaran SPAN PTKIN. Yang pertama, untuk prestasi yang bisa diupload itu usahakan prestasi yang kalian dapat selama SMA, SMK, MAN atau pesantren yang kalian tempati sekolah sebelumnya. Nah, jadi di sini juga ada pertanyaannya, apakah boleh mengunggah prestasi yang tahun 2019, 2018 atau tahun-tahun berapa gitu. Pokoknya ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini aku ngejelasin kalian bisa mengupload prestasi itu paling lama 3 tahun belakang. Nah, misalnya tahun ini tahun 2022, jadi usahakan kalian mengupload prestasi tahun 2022, tahun 2021 dan tahun 2020. Nah, kalau tahun 2019 itu kemungkinan kecil ya. Nah, jadi usahakan kalian mengupload prestasi di sekolah kalian SMA, SMK atau MAN itu setidaknya maksimal 3 tahun ke belakang. Oke guys, jadi iklan dulu bentar ya. Di sini aku mau kenalin sama kalian sama produk yang satu ini yang udah internasional. Produk apakah itu? Siapa lagi kalau bukan produk Scarlett. Nah, di sini tuh produk Scarlett ini udah mempunyai produk terbaru, yaitu sampo dan conditionernya. Nah, jadi ini adalah produk terbaru dari Scarlett, di mana Scarlett itu udah ke luar negeri ya. Yang kita tahu dia itu udah go internasional. Masya Allah, kita harus bangga karena kenapa? Karena ada brand lokal yang udah ke luar negeri, yaitu produk dari Scarlett. Siapa sih yang nggak kenal sama produk Scarlett ini? Nah, jadi itu beberapa minggu kemarin aku dikirimin sepaket ini sampo sama conditionernya. Dan sampai hari ini aku tuh udah coba 3-4 kali sampo sama si conditionernya ini. Dan first impression aku pada saat mencium aroma dari sampo ini, Masya Allah, super wangi banget guys. Kalian tahu kan kalau Scarlett buat produk itu pasti wanginya nomor 1, apalagi body lotionnya, dan sekarang samponya pun gak kalah wangi. Nah, terus selain sampo, conditionernya juga itu super wangi banget guys. Aku langsung jatuh cinta sama wanginya, Masya Allah. Segar banget guys. Nah, terus first impression aku pada saat aku pakai si samponya ini, aku tuh cuman pakai sedikit aja terus dia langsung berbusa gitu loh guys. Jadi kita nggak perlu pakai banyak-banyak nih sampo dari Scarlett. Kenapa? Karena kita cuma tuang dikit aja itu langsung berbusa. Nah, kalau udah pakai sampo jangan lupa pakai conditioner supaya rambut kita lebih kuat dan lembut. Nah, jadi di sini aku mau review dulu sama si samponya ini. Nah, selain dari wanginya yang super wangi banget, packingannya itu juga lucu banget ya, dan ukurannya besar dan warna biru kayak gimana gitu, pokoknya lucu banget. Nah, kemudian manfaat dari sampo si Scarlett ini, dia tuh bisa mengontrol kadar minyak pada kulit kepala kalian, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, serta membuat rambut lebih berkilau. Nah, jadi pantasan
pantesan aja ya, akhir-akhir ini kan rambut aku rontok banget, nggak tahu apakah aku salah sampo atau gimana. Tapi semenjak aku pakai si Scarlett ini udah 3 atau 4 kali itu rontok rambut aku tuh berkurang. Nah, karena di manfaatnya memang tadi ada mengurangi rontok rambut. Nah, jadi alhamdulillah aku udah menemukan produk yang cocok. Nah, kemudian aku akan review dari si conditioner ini, Jordanian Sea Salt Conditioner. Nah, jadi ini tuh ukurannya 250 ml. Ini tuh bisa kalian pakai selama berbulan-bulan ya. Aku aja yang udah pakai 4 kali ini tuh masih kayak segini aja, karena aku emang pakai sedikit sampo itu udah berbusa gitu loh. Jadi kalian irit banget pokoknya pakai ini dan bisa bertahan dengan lama. Nah, jadi manfaat dari si conditioner Scarlett ini adalah mengontrol kadar minyak pada kulit kepala kalian, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, serta membuat rambut telah kalian lebih berkilau. Nah, jadi sampo sama si conditionernya ini mempunyai banyak manfaat bagi kalian. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya kulit kepalanya berminyak atau rambutnya yang rontok bercabang, nah kalian bisa cobain produk dari si Scarlett ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau cobain juga sampo sama conditioner dari Scarlett ini, kalian bisa pesan di Instagram si Scarlett, yaitu Scarlett Whitening. Nah, jadi kalian bisa pesan di sana, harganya juga terjangkau. Pokoknya aku rekomendasiin kalian harus coba 2 produk terbaru ini, karena selain wanginya yang lumayan wangi banget, dia juga bisa menyehatkan rambut dan membuat kulit kepala lebih bersih. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, prestasi yang dicapai itu bisa masuk apa aja sih Kak? Nah, jadi itu bisa aja kalian masukkan yang juara 1, juara 2, juara 3 itu kalian bisa masukkan. Terus harapan 1, harapan 2, harapan 3 itu juga bisa kalian masukkan. Dan juga kalau misalnya ada pertukaran pelajar internasional itu juga bisa kalian masukkan. Anggota atau pengurus organisasi itu kalian bisa juga masukkan. Nah, intinya kalian harus memasukkan, ini saran aku ya, kalian memasukkan prestasi yang tinggi. Misalnya nih kalian ada beberapa prestasi-prestasi, nah kalian pilih prestasi yang lebih tinggi, misalnya juara 1, juara 2, juara 3. Jangan ada yang memasukkan harapan 1 tapi kalian tidak memasukkan yang juara 1. Nah, itu salah besar. Kalian harus memprioritaskan yang juara 1 dulu, juara 2, juara 3, kemudian harapan 1, harapan 2, harapan 3. Kalian juga harus pintar-pintar memilih sertifikat atau prestasi yang lebih tinggi supaya peluang lulus PAN-PTKIN kalian itu juga lebih besar. Nah, ketika kalian memasukkan prestasi, jangan lupa kalian juga menuliskan nama, keterangan, lomba apa yang kalian ikuti, beserta juara-juara kalian. Pastikan kalian memasukkan informasi-informasi yang detail ya. Jangan kalian udah mengunggah sertifikatnya, ya udah next aja, jangan gitu. Kalian harus memastikan apakah udah jelas. Fotonya juga harus jelas ya, jangan sampai buram. Pastikan scan itu bisa terbaca, dan kalian juga menambahkan detail nama, juara kalian, dan lomba apa yang kalian ikuti di sertifikat tersebut. Nah, tadi kan aku juga bilang ya, pastikan kalian memprioritaskan sertifikat yang lebih tinggi. Di sini aku akan mengurutkan sertifikat dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, jadi yang pertama itu di tingkat internasional, yang kedua tingkat nasional, yang ketiga tingkat provinsi, yang keempat tingkat kabupaten atau kota, yang kelima tingkat kecamatan atau kelurahan atau desa, yang keenam tingkat sekolah, dan yang terakhir adalah tingkat organisasi. Nah, misalnya kalian mempunyai sertifikat di semua tingkat, nah jadi pastikan kalian harus memasukkan sertifikat yang paling tinggi dulu, harus memasukkan nilai yang internasional dulu, kemudian yang nasional, kemudian yang provinsi. Jangan kalian memasukkan yang organisasi, sekolah, dan desa aja, jangan. Kalian harus memprioritaskan sertifikat yang tinggi, misalnya kalau ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya it's okay, kalian memasukkan sertifikat yang organisasi, sekolah, desa itu nggak apa-apa. Kalau nggak punya yang internasional, nasional, provinsi, tapi kalau kalian punya, ya kalian prioritaskan internasional atau prestasi-prestasi yang lebih tinggi.
Sebagai tambahan juga, di sini udah banyak banget juga yang bertanya, Kak, gimana kalau misalnya aku pribadi nggak punya sertifikat, nggak punya prestasi siswa? Ya, it's okay, nggak usah memasukkan kalau memang tidak ada. Jangan sampai kalian berpikir untuk memanipulasi lagi sertifikat, atau kalian mengambil sertifikat kalian dan mengubah namanya. Jangan ya guys, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kalian nggak punya sertifikat, nggak punya prestasi, ya it's okay, nggak apa-apa. Semua ini sudah diatur dan semua sudah berdasarkan takdir kalian. Karena di pengalaman aku kemarin banyak kok yang teman aku yang nggak punya prestasi tapi alhamdulillah lolos. Bahkan ada yang punya prestasi tapi belum lolos, belum rezekinya. Nah, jadi kalian jangan langsung patah semangat ngelihat teman kalian pada memasukkan sertifikat, si A memasukkan nilai ini, si B memasukkan piagam ini, si C memasukkan piagam ini, sementara kamu nggak punya piagam apapun. Itu kalian jangan langsung patah semangat ya. Kenapa? Karena di pengalaman tahun lalu itu banyak kok yang nggak punya piagam, yang nggak punya sertifikat, itu juga bisa lolos. Nah, jadi semua ini tergantung dari rezeki kalian. Jadi jangan langsung bernegatif thinking, oke? Ya, segitu dulu video kali ini guys. Ingat ya, seminggu lagi pendaftaran SPAN PTKIN. Pokoknya kalau kalian lolos, kalian harus mengabarkan aku. Entah itu di Instagram, tag aku ya, Instagram Leni Agustin 10. Kalian juga bisa tag Instagram info.umptkin. Pokoknya kalian harus mengabarkan berita bahagia ini sama aku. Kalian juga bisa langsung chat di WA ya, 088247854631. Tapi kalau kalian masih butuh bantuan atau masih ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk langsung kolom komentar, langsung ketik aja pertanyaan kalian. Atau semisalnya aku lambat ngerespon, kalian bisa langsung DM IG aku aja. Di sana tuh aku cepet banget baca DM-nya kalau nggak numpuk. Oke deh, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.